Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Monika Sari dengan NIM 235221199 kelas akuntansi syariah 2E akan menjelaskan sedikit materi percakapan mengenai pengaruh Islam terhadap budaya Jawa. Mau tanya nih, Tanya apa? agama Islam itu berpengaruh nggak sih terhadap budaya di Jawa? Iya, berpengaruh. Boleh jelasin nggak? Boleh. Islam kejawen itu apa sih? Jadi, Islam kejawen itu adalah agama Islam yang telah beradaptasi dengan kultur dan tradisi Nagari Agung yang kemudian dapat menciptakan sebuah identitas penggabungan antara budaya Jawa dan Islam menjadi religiusitas Islam dengan warna Jawa. Ini adalah hasil dari proses panjang akulturasi budaya yang menggabungkan elemen-elemen kepercayaan Jawa pra-Islam seperti animisme, Hindu, dan Buddha dengan ajaran Islam. Terus tradisi Jawa yang dipengaruhi nilai-nilai Islam itu apa aja sih? Beberapa tradisi Jawa yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam itu contohnya seperti grebeg maulud, sekaten, pengajian dan selamatan, ziarah kubur, wayang kulit dengan kisah Islami. Nah, grebeg maulud itu adalah perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang diadakan di berbagai kerajaan Jawa seperti Yogyakarta dan Surakarta. Acara ini biasanya melibatkan prosesi dan arak-arakan yang melambangkan kemakmuran dan berkah dari Tuhan. Sedangkan sekaten itu perayaan yang diadakan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di Yogyakarta dan Surakarta. Acara ini melibatkan tabuhan gamelan, pengajian, serta berbagai pasar malam dan hiburan rakyat. Sedangkan pengajian dan selamatan itu biasanya di Jawa sangat kental dengan nilai-nilai Islam. Selamatan adalah upacara doa bersama yang diadakan untuk berbagai keperluan seperti pernikahan, kelahiran, kematian, dan lain-lain. Dalam acara ini, masyarakat biasanya membaca doa-doa dan ayat-ayat Al-Quran. Tradisi ziarah kubur atau nyadran adalah kegiatan mengunjungi makam leluhur untuk mendoakan mereka. Ini biasanya dilakukan menjelang bulan Ramadan dan merupakan bentuk penghormatan serta permohonan doa bagi arwah para leluhur. Yang terakhir, wayang kulit yang dengan kisah Islami yang merupakan seni pertunjukan tradisional Jawa juga mengalami pengaruh Islam. Beberapa lakon atau cerita wayang mengisahkan tokoh-tokoh dari sejarah Islam atau menyisipkan pesan-pesan moral yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian hasil akulturasi nilai-nilai Islam terhadap budaya Jawa itu apa aja sih? Akulturasi nilai-nilai Islam terhadap budaya Jawa menghasilkan berbagai tradisi dan praktik unik yang memperlihatkan kombinasi antara kepercayaan dan budaya asli Jawa dengan ajaran Islam. Beberapa hasil akulturasi ini antara lain seperti yang pertama, seni pertunjukan dibagi menjadi wayang kulit dan gamelan sekaten. Yang kedua, upacara keagamaan yaitu sekaten, grebeg, dan sistem sosial dan kemasyarakatan seperti selamatan, ziarah kubur. Kemudian arsitektur dan seni rupa seperti Masjid Agung Demak, kaligrafi. Kemudian adat dan kebiasaan seperti halal bihalal, sunatan. Yang pertama yaitu seni pertunjukan itu ada wayang kulit, yaitu beberapa lakon dalam wayang kulit mengadopsi cerita-cerita dari sejarah Islam seperti kisah Amir Hamzah dan tokoh-tokoh lain dari cerita Serat Menak. Kemudian gamelan sekaten. Gamelan yang dimainkan dalam perayaan sekaten memiliki komposisi khusus yang berbeda dari gamelan biasa dan sering digunakan dalam upacara keagamaan Islam. Kemudian sekaten, perayaan ini diadakan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, mencerminkan kombinasi antara tradisi Hindu-Buddha dengan pengaruh Islam. Kemudian grebeg, yaitu upacara grebeg yang diadakan pada hari besar Islam seperti grebeg Maulud dan grebeg Syawal
melibatkan prosesi dan persembahan yang menggabungkan elemen-elemen keagamaan dan budaya Jawa. Selanjutnya, selamatan. Tradisi kenduri atau selamatan untuk berbagai keperluan seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian, menggabungkan doa-doa Islam dengan tradisi makan bersama sebagai simbol kebersamaan dan solidaritas sosial. Selanjutnya, ziarah kubur atau tradisi nyadran, menjelang Ramadan untuk membersihkan makam leluhur dan mendoakan mereka, merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur yang dipadukan dengan ajaran Islam tentang doa bagi yang telah meninggal. Yang terakhir, arsitektur dan seni rupa dibagi menjadi Masjid Agung Demak dan kaligrafi, dan adat dan kebiasaan halal bihalal dan sunatan. Halal bihalal sendiri yaitu tradisi bersilaturahmi dan saling bermaafan setelah Idul Fitri, yaitu merupakan bentuk akulturasi antara budaya Jawa yang menghargai hubungan sosial dan ajaran Islam tentang pentingnya silaturahmi dan memaafkan. Kemudian yang terakhir, sunatan atau khitanan, yaitu upacara yang seringkali dilakukan dengan cara mencerminkan tradisi lokal seperti diiringi dengan arak-arakan dan pesta rakyat. Pengaruh Islam terhadap pendidikan di Jawa itu bagaimana sih? Pengaruh Islam terhadap pendidikan di Jawa mencakup beberapa aspek utama, yaitu yang pertama, pendidikan pesantren. Pesantren menjadi pusat pembelajaran agama Islam, mengajarkan Al-Quran, hadis, fikih, dan bahasa Arab serta ilmu umum. Yang kedua, peran ulama. Ulama mendirikan pesantren dan madrasah, menulis kitab-kitab keagamaan, dan membimbing masyarakat. Yang ketiga, pendidikan madrasah. Madrasah mengajarkan kurikulum agama dan umum pada berbagai jenjang pendidikan atau ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah. Yang keempat, pengajaran Al-Quran. Fokus pada pembelajaran membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran. Yang kelima, integrasi nilai Islam. Nilai-nilai keislaman seperti akhlak dan etika diintegrasikan dalam kurikulum. Keenam, pendidikan perempuan. Pesantren dan madrasah menyediakan pendidikan bagi perempuan, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan untuk semua gender. Yang ketujuh, penggunaan bahasa Arab. Bahasa Arab diajarkan untuk memahami Al-Quran dan teks keagamaan. Yang terakhir, literasi dan penulisan. Islam mendorong tradisi literasi dan penulisan, menghasilkan banyak teks keagamaan dalam bahasa Jawa, Arab, dan Jawi. Bagaimana perkembangan pendidikan pada masa kerajaan Islam di Jawa sih? Kerajaan Islam di Jawa meliputi kerajaan Islam di Demak, Pajang, Mataram, Cirebon, dan Banten. Pendidikan Islam berlangsung di Kerajaan Demak, Pajang, dan Mataram beriringan dengan kegiatan dakwah Islam yang dilakukan para ulama dan wali. Pada zaman Kerajaan Mataram, pendidikan Islam sudah mendapat perhatian sedemikian rupa, seolah-olah tertanam kesadaran akan pendidikan masyarakat kala itu. Terus ada nggak sih pengaruh Islam terhadap seni dan arsitektur di Jawa? Pada saat agama Islam sudah diterima oleh masyarakat, agama Islam memberikan pengaruh besar terhadap kesenian, adat istiadat, dan budaya. Pengaruh agama Islam juga dialami oleh kesenian Jawa. Arsitektur Jawa mulai menggambarkan gaya arsitektur Islam setelah masuknya agama Islam ke Jawa sekitar abad ke-11. Dibuktikan dengan adanya makam Fatimah binti Maimun tahun 475 Hijriah atau 1085 Masehi, di mana batu nisannya bertuliskan huruf Arab. Oh, jadi begitu ya. Agama Islam itu sangat berpengaruh terhadap budaya Jawa. Ya, seperti itu. Jadi banyak budaya Jawa yang mengandung nilai-nilai Islam seperti yang aku jelaskan tadi. Oh, iya.